Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan UAS Logika tentang pembahasan tabel semantik dan deduksi alami yang dikerjakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Arif Wiranata, Fajar Indarto, Fajar Eka Setiawan, Faiz Pradana, Muhammad Al-Faridi, dan Raihan Ferdiansyah. Oke, tabel semantik pengertiannya adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk poin terbalik dengan cabang-cabang yang ranting relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Arif Renata dengan NPM 20150611019 mengenai aturan-aturan tabel semantik. Berikut adalah aturan-aturannya dari nomor 1 sampai 10. Oke, next. Nah, untuk 1.3 itu ada tahapan dan kevalidan tabel semantik. Tahapannya itu yang pertama ada, kita mencari ekspresi logika yang memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Contohnya seperti aturan pada nomor 1, 5, 7, dan 8. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita mencari ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk agar tablo tertutup. Misalnya dari A, lalu dan negasinya negasi A. Maka tablo akan tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Nah, lalu jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika tersebut disebut sebagai tidak konsisten atau kecuali inkonsisten. Akan tapi jika terdapat satu saja yang terbuka atau bernilai true, maka dinamakan sebagai konsisten, tablo semantik konsisten atau mutually konsisten. Nah, untuk 134, tablo semantik dan strategi pembalikan. Nah, tablo semantik kan digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Sedangkan jika ditambahkan strategi pembalikan, maka itu digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Misal ya, tablo semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka hasilnya tertutup semua. Maka argumen tersebut disebut tidak konsisten, lalu kesimpulannya, argumen tersebut dinyatakan valid. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Nah, di sini terdapat argumen yang mana jika band Yosobi bla 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 bla, penonton akan ramai. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan beberapa langkah, yaitu langkah pertama, mengubah kalimat argumen menjadi variabel proporsional. Kita mengubah argumen-argumen yang berbeda pada argumen di atas menjadi variabel yang berbeda-beda. Saya menemukan argumen di atas yang berbeda ada 3 ya, yang mana membentuk variabel A, B, dan C. Lalu langkah kedua, kita mengubah kalimat argumen di atas menjadi ekspresi logika. Yang mana pada kalimat pertama, jika Benny Yosobi mengadakan konser, maka jika harga tiket tidak terlalu mahal, maka penonton akan ramai. Yang kedua, jika Benny Yosobi mengadakan konser, maka harga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, kesimpulan, dengan demikian, jika Benny Yosobi mengadakan konser, maka penonton akan ramai. Seperti itu ya. Lalu langkah ketiga, kita menggunakan strategi pembalikan atau menegasi kesimpulan. Yang jadi, tadinya A maka C berubah menjadi negasi A maka C. Nah, lalu kenapa sih saya menuliskan ini? Kenapa ini sama dengan ini? Oke, akan saya jelaskan. Seperti ini, negasi A maka C. Oke, lalu kita gunakan hukum logika A maka B. Maka menjadi A negasi A atau C. Lalu kita gunakan hukum De Morgan. Maka menjadi A dan negasi C. Oke, ini sama saja ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada langkah 4, kita akan membuat tabel semantiknya atau diagram pohonnya. Kita tuliskan premis-premis di atas, seperti ini. Lalu kita turunkan yang seperti aturan tahapan sebelumnya. Kita turunkan cabang terlebih dahulu. Cabang yang satu ya, tanpa cabang. Jadi sini saya menurunkan nomor 3 dulu ya, jadi seperti ini. Lalu, kenapa ini langsung seperti ini saja? Ini ada di aturan nomor 8, bisa kalian lihat kembali. Lalu selanjutnya saya turunkan nomor 2, jadi seperti ini, negasi A, lalu sini negasi B. Lalu ini tertutup karena di atasnya ada A ya, jadi tertutup, ini negasi A, ini ada A. Lalu selanjutnya saya turunkan nomor 1, jadi seperti ini. Ini juga tertutup karena di atas ada A. Lalu ini kita turunkan kembali, menjadi B dan C. Karena ini tertutup karena di atasnya ada negasi B, lalu C juga tertutup karena di atasnya ada negasi C. Nah, dapat kita lihat ya, seluruh tablo ini tertutup
Sehingga argumen tersebut tidaklah konsisten ya, tidak konsisten atau mutually inconsistent. Sehingga argumen di atas ini valid. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mais Pradana dengan NPM 2015061070. Contoh soal tabel semantik. Buktikan validitas argumen berikut dengan tabel semantik. Yang pertama, Adi dan Budi pergi ke pasar. Yang kedua, jika Budi pergi ke pasar, maka Sidi pergi ke pasar atau Dodi tidak pergi ke pasar. Yang ketiga, Budi pergi ke pasar jika Adi pergi ke pasar. Yang keempat, dengan demikian Sidi pergi ke pasar. Dimisalkan A sebagai Adi, B sebagai Budi, C sebagai Sidi, dan D adalah Dodi. Maka didapat ekspresi logika seperti berikut. Dan untuk mencari sebuah validitas argumen, maka diperlukan negasi pada setiap kesimpulannya. Lalu terapkan aturan-aturan tabel semantik untuk di setiap premis-premisnya. Aturan 1 pada premis 1, aturan 3 pada premis 3, aturan 3 pada premis 2, aturan 2 pada premis 3. Untuk menentukan apakah tabel-tabel tersebut tertutup atau tidak, maka dari ujung ranting, kita telusuri ke atas ranting. Ketika ada negasi dan bertemu dengan yang biasa, maka ranting tersebut bisa dinyatakan tertutup. Contohnya pada negasi A bertemu dengan di atasnya terdapat A, maka tabel tersebut tertutup. Begitu juga dengan negasi B, menelusuri ke ranting ke atas, terdapat B, maka tertutup. Begitu juga dengan C dan D. Karena semua tabel tertutup, berarti terjadi ketidakkonsistenan, dan karena ini dengan operasi strategi pembalikan, maka argumen tersebut dapat dinyatakan valid. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari tabel semantik. Yang pertama, dengan menggunakan tabel semantik, manakah ekspresi logika yang konsisten bersama-sama? Dengan ekspresi logika A atau B implikasi B, A atau A dikali C implikasi D, A dan B. Ekspresi logikanya ada A atau B implikasi ke B, A atau dikali C implikasi ke D, ada A dan ada B. Tabel semantiknya, kita pertama-tama gunain yang sendirian dulu biar mudah. Jadi yang A sama B langsung turun aja. Terus kalau misalnya, terus sesuai urutan 1 sama 2. Kalau misalnya implikasi yang depannya ini dinegasiin, jadinya negasi A atau B. Yang B-nya taruh di sampingnya. Kita kerjain yang ini dulu. Kalau misalnya negasi A atau B, jadinya negasi A atau negasi B. Karena negasi A di sini ada A, maka ditutup. Ini negasi B, ketemu B biasa, maka ditutup. Lanjut ke yang sini, B. Kita lanjutin yang nomor 2. A atau C implikasi D. C implikasi D diturunin ke depannya di C-nya dinegasiin. Negasi C dan D. Itu adalah tabel semantiknya. Terus kesimpulannya, karena ada yang terbuka dan tertutup. Terbuka itu maksudnya dan tertutup itu ujungnya. Ini tertutup, ini terbuka, terbuka, terbuka. Maka tabel semantiknya ini konsisten bersama-sama. Lanjut, contoh soal tabel semantik dan strategi pembalikan. Jika Hamzah mencontek satu ujian, maka dosen akan datang. Jika pengawas tidak lalai. Jika Hamzah mencontek satu ujian, maka pengawas tidak lalai. Dengan demikian Hamzah mencontek, maka dosen akan datang. Premis-premisnya, A itu Hamzah mencontek satu ujian, B itu dosen akan datang, dan C adalah pengawas lalai. Ekspresi logika yang kita dapat dari sini adalah yang pertama, A implikasi dikali negasi C implikasi B. Ini adalah kalimatnya, jika Hamzah mencontek satu ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Yang kedua, A implikasi negasi C. Jika Hamzah mencontek satu ujian A, maka pengawas tidak lalai. Pengawas tidak lalai itu negasi C. Dan kesimpulannya, Hamzah mencontek, maka dosen akan datang. Hamzah mencontek, maka dosen akan datang. A implikasi B. Kita gunain strategi pembalikan. Jadinya kesimpulannya itu dinegasiin. Kesimpulan itu kan A implikasi B. Maka dinegasiin. Petik 3 ini maksudnya kesimpulan. Lanjut ke tabel semantiknya. Ini adalah ekspresi yang tadi kita gunain yang mudah dulu. Yang ini. Karena dia langsung turun. Karena kalau dimasukin negasinya jadinya dan. Kalau dipecahin. Dari A negasi B. Habis itu ke yang pertama, A implikasi C
negasi C, implikasi B. Karena implikasi depannya dinegasiin, jadi negasi A ditutup. Habis itu negasi C. Lanjut ke negasi A, negasi A, negasi C. Negasinya ini nggak usah diikat negasi karena negasinya di depan. Tutup, ini kan ketemu A, di sini ada A. Naik, cek ada A, jadi ditutup. Negasi C dan B. C-nya negasi C dinegasiin, maka hasilnya C. Terus B langsung turun aja. C ke atas ada negasi berlawanan ditutup. B ke atas berlawanan ada ditutup. Kita cek ini validasinya. Value dari negasi A ditutup, maka dia false. Value A-nya true, maka kalau negasinya tutup, maka yang A-nya biasa. Value B, dia false karena B-nya ditutup, maka kebalikannya value negasi B maka true. Value C ditutup, false, maka value negasi C maka true. Sehingga A implikasi dikali negasi C implikasi B maka adalah false. A implikasi negasi C maka true, negasi A implikasi B maka true. Kesimpulannya, karena seluruh tabel tertutup berarti terjadi ketidakkonsistenan di seluruh argumen. Karena operasi pembalikan, maka argumen tersebut valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ferdianza, NPM 20150011085. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan dari tabel semantik dan deduksi alami. Langsung masuk ke soal. Contoh soal 1, yaitu apakah ekspresi logika ini konsisten bersama menggunakan tabel semantik, yaitu ada B implikasi E, negasi dan kolom negasi C, atau D, negasi D atau E implikasi A, B dan negasi A. Untuk mempermudah dalam membuat tabel semantik, kita bisa sederhanakan dulu. B implikasi menggunakan ekivalensi jadi negasi B atau E dan negasi D menggunakan De Morgan dan double negasi, lalu negasi D atau E tetap, negasi E atau A dari ekivalensi, dan B dan negasi A. Lalu kita buat tabel semantiknya dari ekspresi logika tersebut, kita masukkan semua. Nah, kita masukin C dan negasi D. Kenapa dan dulu? Karena agar tabel semantiknya tidak terlalu panjang nantinya. Jadi C dan negasi D untuk ekspresi logika kedua, lalu ekspresi logika kelima yaitu B dan negasi A, kita masukin ekspresi logika yang pertama yaitu negasi B atau E, negasi B ketemu B tertutup, lalu E masih terbuka, kita masukkan yang ketiga yaitu negasi D atau E, negasi D masih terbuka dan E juga masih terbuka, lalu kita masukin yang ekspresi logika keempat yaitu negasi E atau A. Negasi E bertemu dengan E jadi tertutup, A bertemu dengan negasi A jadi tertutup, negasi E bertemu dengan E jadi tertutup, A bertemu dengan negasi A jadi tertutup. Lalu jadi kesimpulannya karena tabel semantiknya tertutup, jadi ini adalah mutually inconsistent atau tidak konsisten bersama-sama. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu 1B. Dengan strategi pembalikan dan tabel semantik, tentukan argumen ini valid atau tidak. Jika Rehan pergi ke kota bumi, maka ia pergi ke Lampung. Rehan tidak pergi ke kota bumi. Dengan demikian, Rehan pergi ke Jawa Barat. Kita jadikan ekspresi logikanya, yaitu jika maka berarti implikasi. Rehan pergi ke kota bumi adalah P, ia pergi ke Lampung, berarti Q. Rehan itu tidak pergi ke kota bumi, berarti dia negasi P, premis keduanya. Dan konklusinya karena dengan demikian, yaitu Rehan pergi ke Jawa Barat, yaitu R. Karena strategi pembalikan, berarti hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menegasikan konklusinya. Nah, mengubah konklusi menjadi negasi yaitu jadi negasi R. Lalu kita buat tabel semantiknya. Tabel semantiknya yaitu dari premis pertama tadi P implikasi Q, premis kedua tadi negasi P, dan konklusinya tadi yang udah dinegasikan, jadinya negasi R. P implikasi Q kita bisa jabarkan menjadi negasi P atau Q untuk ekspresi logika yang pertama. Nah, karena tabel semantiknya terbuka semua, berarti ini valid. Namun karena dia menggunakan strategi pembalikan, berarti argumen ini menjadi tidak valid. Tadinya dia konsisten, tapi karena strategi pembalikan, dia menjadi tidak valid. Contoh soal tabel semantik. Yang pertama, ada pernyataan, jika Hendra atau Henry pergi ke Malang, maka Henry membuat IG story. Hendra tidak pergi ke Malang dan Henry pergi ke Malang. Dengan demikian, Henry tidak membuat IG story. Dapat disimpulkan, kita dapat membuat premis itu A sama dengan Henry pergi ke Malang, B Henry pergi ke Malang,
dan C sama dengan Henry membuat IG story. Lalu kita dapat buat ekspresi logikanya yang pertama yaitu A disjungsi B implikasi C. Premis yang kedua negasi A konjungsi B. Dan dengan konklusi negasi C. Dari ekspresi logika dapat ditulis sebagai berikut untuk menyambungkannya. Lalu untuk mencari validitas argumen maka digunakan strategi pembalikan, yaitu dari yang sudah ditulis di atas lalu kita ubah dari negasi-negasi C tersebut menjadi konjungsi C yang berada di dalam tabel. Lalu selanjutnya tabel semantiknya. Sudah ada 3 premis tadi. Di baris ketiga itu C karena negasi-negasi C akan membentuk C. Lalu selanjutnya baris yang kelima negasi A dan B itu dari premis kedua untuk memudahkan pembuatan cabang. Lalu yang B kita buka cabang dari premis yang pertama ada negasi A disjungsi B dan C. Lalu kita turunkan ada negasi A dan B, negasi B. Dan untuk pernyataan negasi A tetap konsisten terbuka karena dari pernyataan baris kelima terdapat negasi A. Dan begitu pun juga di baris ke-6 pada C tetap terbuka, sedangkan di baris ke-7 negasi B tablo tertutup. Jadi dari kesimpulan ekspresi logika konsisten dan argumen tidak valid. Lalu contoh soal berikutnya, jika Fajar tidak tinggal di Oku Selatan, dia tidak tinggal di Sumatera Selatan. Fajar tinggal di Ranau. Dengan demikian, Fajar tidak tinggal di Lampung. Dari pernyataan tersebut kita dapat premis A sama dengan Fajar tidak tinggal di Oku Selatan, B sama dengan Fajar tidak tinggal di Ranau. Lalu dapat kita buat ekspresi logika yang pertama yaitu A implikasi B dengan premis kedua, ekspresi logika yang kedua negasi B, dan yang ketiga adalah A. Lalu tabel semantiknya yaitu A implikasi B, yang kedua negasi B, dan yang baris ketiga A. Lalu kita turunkan negasi-negasi A dan negasi B, buka cabang di baris yang ke-6 negasi A dan B, tabel tertutup, dan dapat kita simpulkan ekspresi logika tidak konsisten maka argumen valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi dengan NPM 2015061069. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh soal dari materi tabel semantik. Yang pertama, apakah dua buah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama? Pertama, menggunakan premis negasi A, implikasi B, dan negasi A, disjungsi B. Nah, kita gunakan tablo seperti di bawah ini. Yang pertama menggunakan premis premis pertama yaitu negasi A implikasi B. Lalu premis kedua negasi A disjungsi B diturunkan menjadi negasi A dan B. Negasi A diturunkan lagi menjadi A dan B diturunkan menjadi A sesuai dengan aturan kedua konklusi pada premis kedua, dan yang menghasilkan negasi B sesuai dengan aturan ke-8 pada premis pertama, yang mana dua buah ekspresi logika ini tertutup. Bentuk tablo lainnya yaitu negasi A implikasi B sesuai dengan premis pertama, lalu negasi A disjungsi B sesuai dengan premis kedua diturunkan menjadi negasi A sesuai dengan aturan ke-8 pada premis pertama, lalu negasi B diturunkan menjadi A, lalu dicabangkan lagi menjadi negasi A dan negasi B dan B.
sesuai dengan aturan kelima, dan negasi A dan B ini sesuai dengan aturan kedua pada premis kedua. Jadi ekspresi logikanya tertutup. Karena cabang sebelah kiri jadi kesimpulannya, karena cabang sebelah kiri dan berisi A dan negasi B, sedangkan cabang kanan berisi B dan negasi B, maka kesimpulannya adalah tidak konsisten bersama-sama. Yang selanjutnya, materi deduksi alami. Pengertian deduksi. Pembuktian melalui deduksi adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar kepada kesimpulan-kesimpulannya, yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar. Penalaran deduktif didukung oleh logika deduktif. Metode deduksi sifatnya pasti. Berikut ini adalah contoh logika deduksi. Premis yang pertama, semua manusia pasti mati. Premis yang kedua, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, Sokrates pasti mati. Sokrates pasti mati adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Jika premis pertama benar dan premis kedua benar, maka kesimpulannya juga benar. Namun, untuk menentukan valid dan suatu argumen, maka diperlukan metode deduksi untuk membuktikannya. Berikut ini merupakan aturan-aturan pada metode deduksi. Yang pertama ada aturan penarikan kesimpulan. Contohnya, jika P konjungsi Q, maka dapat disimplifikasikan menjadi P. Dan jika P untuk premis 1 dan Q untuk premis 2, maka menggunakan aturan konjungsi dapat disimpulkan P konjungsi Q. Untuk aturan penukaran atau rule of replacement, misalnya pada aturan yang kedua, commutation, jika P konjungsi Q itu sama dengan Q konjungsi P. Contoh soal deduksi alami. Tentukan validitas argumen berikut ini. P maka Q dan R maka S, kesimpulan P maka S. Yang pertama, tulislah premis-premis tersebut kembali. Yang kedua, menggunakan aturan-aturan deduksi alami untuk mencari kesimpulan sesuai pada soal yang di atas. Menggunakan implikasi pada premis pertama, maka didapat ekspresi logika berikut ini. Dan menggunakan tautologi untuk nomor 3, dapatkan ekspresi logika seperti ini. Dan aturan simplifikasi pada nomor 4, aturan implikasi pada nomor 5, dan hipotesis silogisme dengan ekspresi nomor 6 dan nomor 2. Maka diperoleh hasil seperti kesimpulan pada soal. Oleh karena itu, argumen tersebut dapat dinyatakan valid. Oke, soal selanjutnya akan dibahas dengan saya lagi, Arif Purwanata dengan NPM 201506119. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat argumen jika Arata pergi kemah ke gunung bla 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 bla, Korea ada di rumah. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah ke-1 kita mengubah kalimat argumen menjadi variabel proporsional. Di sini saya telah membuatnya, ditemukan bahwa terdapat 4 argumen sehingga dibentuk menjadi 4 variabel ya, A, B, C, dan D. Lalu di langkah kedua, kita mengubah kalimat argumen menjadi ekspresi logika. Dari argumen di atas ini kita ubah ya kalimatnya. Jika Arata pergi kemah ke gunung atau Kaori tidak ada di rumah, maka Nezuko tidak akan pergi keluar rumah dan Tanjiro akan setia menemani. Lalu kalimat kedua, Nezuko pergi keluar rumah, C. Dengan demikian, kalimat ketiga ya, kesimpulannya, Kaori ada di rumah, B. Nah, untuk langkah ketiga, langkah terakhir, kita melakukan pembuktian. Pertama-tama kita tulis premis-premisnya terlebih dahulu dan kesimpulannya ya. Ini. Nah, lalu selanjutnya di sini saya mengubah premis pertama agar ini sama ya antara in dan ini, agar atau, lalu atau juga. Jadi saya menggunakan hukum De Morgan sini. Dan hasilnya seperti ini. A atau negasi B, maka negasi C atau negasi D. Oke. Selanjutnya saya melakukan addition atau menambahkan pada premis kedua, C. Saya tambahkan dengan negasi D agar sama dengan
Yang nomor 3 ya. Lalu saya menggunakan modus tulen di sini karena terjadi kontradiksi antara 3 dan 4. Oke. Karena itulah saya menggunakan modus tulen. Lalu hasilnya seperti ini. Negasi A atau negasi B. Lalu tinggal kita demorgankan saja nomor 5 ini menjadi negasi A dan B. Dan terakhir kita simplifikasi menjadi B. Karena hasilnya sama dengan kesimpulannya, maka argumen di atas nih dapat dinyatakan valid. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari soal deduksi alami. Buktikan validitas argumen ekspresi logika ini dengan menggunakan deduksi alami. Ekspresi logikanya, A dan B implikasi C, A dan D, B dan E kesimpulannya C. Kita pakai deduksi alami, A dan B implikasi C adalah premis 1, A dan D adalah premis 2, B dan E adalah premis ketiga, dan kesimpulannya itu C, taruh di samping dari premis ketiga. Yang 4, kita gunain nomor 4, A. Nomor 2 disimplikasi. Kalau disimplifikasi itu, kita bisa milih A atau D aja, kita pilih A. Yang kedua, 5, hasilnya B. Kita simplifikasi dari nomor 3. Kita bisa milih 1, B atau E, kita pilih yang B. 4 dan 5 kita konjugasi. 4 dan 5. Konjugasi itu maksudnya digabung. Jadi A dan D, A dan B. Lalu kita lanjut. 1 dan 6 di modus ponen. Modus ponen itu kan A dan B implikasi C. A dan B. Kalau A dan B ketemu A dan B, maka hasilnya C doang. Maka hasilnya C. Sehingga ini memenuhi negasi C, kesimpulannya C. Maka ekspresi logika ini adalah valid. Buktikan validitas argumen berikut dan gunakan deduksi alami. Oke, premis 1, jika Raihan pergi kuliah, maka Rian pergi bermain game. Premis kedua yaitu jika Raihan tidak pergi kuliah, maka Rian akan tidur. Premis ketiga yaitu jika Rian tidur, maka Raihan akan bermain game. Konklusinya dengan demikian, jika Rian tidak pergi bermain game, maka Raihan akan bermain game. Kita buat ekspresi logikanya menjadi seperti ini. P implikasi Q, Raihan pergi kuliah, Rian pergi bermain game, itu Q. Raihan pergi kuliah itu P, dan R itu adalah Rian akan tidur, S-nya itu adalah Raihan akan bermain game. Dengan konklusi, dengan demikian jika Rian tidak pergi bermain game, maka Raihan akan bermain game, yaitu negasi Q, implikasi S. Lalu kita jadikan ekspresi logika tadi, terus kita buat deduksi alaminya. Nah, premis pertama tadi yaitu P implikasi Q, premis kedua itu negasi P implikasi R, dan premis yang ketiga yaitu R implikasi S. Konklusinya yaitu negasi Q maka S. Nah, untuk cara kita dapetin ininya yaitu pertama kita buat kontrapositif dari yang premis pertama yaitu P implikasi Q, kita buat kontrapositif yang dijadikan berarti dibalik, lalu kita negasikan, berarti negasi Q implikasi negasi P. Lalu negasi Q implikasi R dari 2,4 hypothetical syllogism, yaitu 2 tadi negasi P implikasi R, lalu keempatnya negasi Q implikasi negasi P. Nah, cara hypothetical syllogism ini adalah dengan negasi P kita jadikan, kita putar balik gitu dengan 2 premis yang kedua sama yang keempat ini kan. Negasi P diganti jadi negasi Q, maka jadinya negasi Q implikasi R. Nah, itu cara mudah perandaiannya untuk menggunakan hypothetical syllogism. Jadinya negasi Q implikasi R. Lalu kita menggunakan hypothetical syllogism lagi untuk mendapatkan konklusinya, yaitu negasi Q implikasi S dengan menggunakan 3 dan 5, yaitu R implikasi S, lalu yang kelima negasi Q implikasi R. Nah, ini R dengan negasi Q kita ganti jadinya negasi Q implikasi S, jadinya negasi Q implikasi S. Nah, dan itu sesuai dengan konklusinya, yang berarti argumen ini adalah argumen yang valid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang deduksi dari contoh soal, yaitu buktikan validitas argumen berikut. Pada kalimat pertama yaitu Jasmine sedang bermain ski atau sekarang sedang tidak turun salju. Yang kedua, sekarang sedang turun salju atau Bart sedang bermain hoki. Yang ketiga, Jasmine sedang bermain ski atau Bart sedang bermain hoki. Kita ambil dulu dari kalimat ini, yaitu jika P sekarang sedang turun salju,
Q. Jasmine sedang bermain ski, atau R. Bart sedang bermain hoki. Pada kalimat pertama didapat yaitu negasi P atau Q dengan negasi P yaitu sekarang tidak turun salju, karena P sendiri yaitu sekarang turun salju, atau Q. Jasmine sedang bermain ski. Bisa kita simpulkan dari pada kalimat pertama ini yaitu premis. Nah, pada kalimat kedua yaitu P atau R. Sekarang sedang turun salju, atau Bart sedang bermain hoki, di mana R itu yaitu Bart sedang bermain hoki. Sesuai dengan kalimat dapat kita simpulkan sebagai premis atau simpulan dari Q atau R. Yang ketiga yaitu Q atau R, merupakan resolusi dari Q yaitu Jasmine sedang bermain ski atau Bart sedang bermain hoki. Q-nya ini Jasmine sedang bermain ski dan R-nya Bart sedang bermain hoki. Jadi validitas dari argumen ini yaitu valid. Contoh soal deduksi. Tentukan validitas argumen berikut ini. P disjungsi M disjungsi S konjungsi R. Terus yang kedua, S dengan konklusi negasi M. Lalu kita buat deduksi alaminya. Kita tulis kembali premis tersebut. Premis yang pertama dan kedua dengan konklusi negasi M. Lalu kita gunakan aturan implikasi terhadap premis yang pertama menjadi ekspresi logika P disjungsi M implikasi S konjungsi R. Lalu dari ekspresi logika yang ketiga kita gunakan aturan transposisi menjadi negasi S konjungsi R dengan implikasi negasi P disjungsi M. Lalu kita gunakan aturan De Morgan terhadap ekspresi logika yang keempat. Jadi negasi S disjungsi negasi R, implikasi negasi P konjungsi negasi M. Lalu ekspresi premis yang kedua kita gunakan aturan addition menjadi negasi S disjungsi negasi R. Lalu ekspresi 5 dan 6 kita gunakan modus ponen menjadi negasi P konjungsi negasi M. Lalu ekspresi yang ketujuh kita gunakan atur komutatif menjadi negasi M konjungsi negasi P. Lalu ekspresi yang ke-8 kita gunakan aturan simplifikasi menjadi negasi M. Maka argumen tersebut valid. Baiklah, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.